Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Xiaoke, terima kasih. Bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Sama seperti sebelumnya, oke? Sadari hitam dan putih emang sempurna. Waduh. Terus. Kenapa malaikat bersayap 6 memilih Cintian Yuan? Mimi menjawab, ketika aku turun, aku seperti melihat Cintian Yuan mengambil foto. Tampaknya itu cuma pilihan acak. Terus ini Widi lagi berendam nih. Si Cao Cao berkata, aku pikir kita bisa memanfaatkan perasaan Cintian Yuan untuk ini. Selama dia membangunkan hatinya, menjilati anjing itu pasti akan mengikat tangan dan kakinya. Itu terlalu rendah. Aku akan melawannya dengan cara seorang pria. Aku ingin tahu apa yang terjadi dalam pertempuran antara para dewa dan Syura. Itu apa yang ditakuti oleh generasi sebelumnya. Saatnya mengatakannya. Baiklah, Raja Syura memiliki kepercayaan besar pada Mohuroga dan menyerahkan semua pasukan utama kepada komandannya. Kita agak sedikit kayak mungkin agak flashback mungkin ya. Ini kalian bisa lihat nih, ada dua nih yang berdiri sama yang kayak memberi hormat. Nah, yang memberi hormat tuh yang dewa yang 6 sayap itu loh. Dia berkata, Rajaku, aku akan selalu setia padamu. Kita lihat nih. Nah, orang ini nih, waduh, cuma kayak Xiaoke pakai kumis, cok. Dia adalah Raja Syura. Nah, kau akan memerintahkan 9 Syura dan menggulingkan aturan kuil cahaya. Nah, kita lihat nih. Yang sedangkan yang ini nih, yang sayapnya hitam, yang rambutnya kayak Cintian Yuan nih, dia adalah Mohuroga. Kita melihat nih, si Mohuroga langsung menyerang kan. Langsung menyerang dan 9 Asura punah tuh. Tapi yang diserang ternyata tempatnya si ayahnya Xiaoke, yaitu Raja Syura. Hah? Bagaimana ini terjadi? Tiba-tiba ayahnya Xiaoke ditusuk nih sama si Mohuroga. Ya Mohuroga ya? Ya, Rajaku, sudah waktunya bagimu untuk berangkat. Hah? Kenapa? Karena hatiku untuk cahaya. Tuhanku, muncul nih seseorang lagi nih. Aku akan selalu setia kepadamu. Terus yang orang yang muncul tadi tuh kayak dewa gitu lah ya. Tapi dia kayak suci gitu karena warnanya kan putih-putih gitu kan. Putih, gold. Terus sayap dari si Mohuroga tadi tuh, dari sayap hitam diubah menjadi putih. Inilah yang terjadi. Meskipun kami masih muda saat itu, kami memiliki ingatan yang dalam karena ayah kami meninggal dalam perang itu. Roh Raja Syura tetap tinggal dan memimpin pasukan orang mati ke kuil cahaya. Nah nih mereka bertarung nih. Semua 12 kesatria kuil jatuh. Ayah kami adalah kepala kesatria kuil. Xiaoke berkata, aku sangat menyesal. Oh iya, perang itu membuat kita semua kehilangan ayah kita. Untuk menenangkan jiwa Raja Syura yang ganas, Raja Cahaya mempertahankan Aula Syura, mengusir putra kegelapan dan mendukungku, Ratu Kegelapan. Sistem Shenhao adalah mahakarya Dewa Cahaya. Cao Cao melanjutkan nih. Dia memuji namanya untuk membuat putranya bahagia selamanya. Bahkan dia berusaha untuk merusak dan melumpuhkan putranya. Xiaoke berkata, satu-satunya kesalahan perhitungan yang dia buat adalah bahwa aku mengambilmu sebagai milikku. Dan kamu telah menajiskan bait suci. Kau telah mencemarkan Tuhan. Apa itu terang, apa itu kegelapan? Di mana
ada terang tanpa cahaya. Xiao Ke berkata nih, bagaimana jika ada sesuatu di dalam perang itu? Apa mau kau tetap mengikutiku dengan sepenuh hatimu? Aku sudah bertekad untuk menyerahkan hati dan tubuhku padamu. Aku gak akan meninggalkanmu, bahkan saat aku mati. Xiao Ke bertanya nih ke Cao Cao, bagaimana denganmu? Cao Cao berkata nih, tubuhku tertiup angin dan hujan bersamamu. Xiao Ke berkata, setelah bertahun-tahun hujan, kau tidak percaya pada aku? Mimi berkata, dunia ini luas dan kau adalah yang terbesar. Iya, aku juga menginginkannya. Aku juga. Baiklah, kemarilah kalian. Ini main-main. Tuh si skeleton lagi nonton-nonton aja tuh. Sungguh tanah suci yang membahagiakan. Terus ini si Xiao Ke lagi meditasi. Terus ada naga di atas tuh. Terus kayak muncul apa tuh, kayak bola-bola gitu belakang Xiao Ke. Terus Xiao Ke langsung lompat, langsung naik ke atas naganya nih. Dalam hati Xiao Ke, aku sudah mempelajari Dark Bible tingkat ke-7 dan kitab cahaya di tingkat 5. Kita lihat nih. Oh, ternyata lagi kayak mock battle lah. Mock battle tuh kayak training gitulah. Nah, itu Xiao Ke lagi lawan Mimi dan juga Cao Cao. Ayo, lebih kuat. Serangan dari Mimi dan Cao Cao berhasil tuh ditahan tuh dan dipegang di tangannya dua-duanya tuh. Ini adalah kekuatan cahaya dan kegelapan. Selamat kepada putra Tuhan atas pencapaiannya yang luar biasa. Enggak, itu nggak cukup. Aku ingin memadukan hitam dan putih agar aku bisa menjadi lebih kuat. Hah, itu mustahil. Si Xiao Ke mencoba nih menggabungkannya, tapi malah meledak. Xiao Ke. Apakah benar-benar gak mungkin untuk menggabungkannya? Cao Cao berkata nih, jangan lakukan hal-hal bodoh. Mimi menambahkan, gak ada yang bisa menggabungkan terang dan gelap. Si Dragon juga berkata nih, meskipun kekuatanmu sangat kuat, kau mungkin bukan lawan dari sang penghukum. Dalam hati siapa nih? Ini dalam hati siapa nih? Antara Dragon atau Xiao Ke ya gue gak tahu lah. Cuma random gitu bolanya, cok. Dalam hati entah siapa, naga dilahirkan untuk merasakan kekuatan, dan kekuatannya membuatku takut. Oh, dalam hati si Dragon. Bagaimanapun, aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku. Entah itu untuk melindungi orang-orang di sekitarku atau untuk ayahku yang belum pernah aku temui. Aku harus berjuang. Xiao Ke, apakah kau akhirnya menyadari cinta ayah dari Raja Shura? Xiao Ke menjawab, enggak, aku hanya menghargai bahwa dia memenangkan sistem Shenhao untukku. Terus ini Xiao Ke ngecek HP, hanya tinggal 3 hari lagi dari penunjukan malam bulan purnama. Aku harus tepat waktu. Si Dragon berkata, apakah kau ingin berlatih? Aku akan melindungi Dharma untukmu. Xiao Ke berkata, ini adalah waktu yang tepat untuk bersenang-senang. Si Dragon berkata nih, 3 hari kemudian akan menjadi hari pertempuran yang menentukan. Sangat gak masuk akal. Itu sama sekali bukan manusia. Karena semua orang bukan manusia, lebih baik menghitungku juga. Waduh. Terus nih, pada kumpul-kumpul nih petugas Fang, ayahnya petugas Fang. Terus nih satu orang nih, gue lupa lagi namanya. Satu lagi Xiao Ke, ya inti dia lah. Si ayahnya berkata nih, aku memanggilmu ke sini hari ini untuk mengumumkan sesuatu yang penting. Aku mendiskusikannya dengan para tetua keluarga Leng, memutuskan untuk menikahkan 2 keluarga kami. Cuma seingat Mimin tuh dari Leng, dari keluarga Leng kalau nggak salah. Nah, ini si orang yang dari keluarga Leng berkata, harusnya, Paman Fang, apakah ini untuk Yao Chu dan sepupuku? Aku sangat mendukungnya. Bukan, itu adalah pernikahanmu dengan Yanan. Hah? Petugas Fang berkata, ayah, Xiao Ke baru aja menyelamatkan keluarga Fang kami, dan sekarang kau melakukan ini pada kami. Aku juga gak bisa menahannya. Xiao Ke dan kamu berasal dari 2 dunia yang berbeda. Kamu gak cocok. Kepalsuan ini tidak ada artinya. Gak lebih dari menyukai orang miskin dan mencintai orang kaya. Si Paman Fang berkata, iya, aku hanya berpikir kalau kau terlalu miskin. Yanan mengikutimu tidak hanya menganiaya dia, tetapi juga nggak baik untuk keluarga Fang kami. Leng Xiao dan Yanan adalah mitra setara dan akan membantu keluarga kami mengatasi kesulitan. Leng Xiao, ya, panggil Leng Xiao ya. Leng Xiao berkata, ini nggak ada hubungannya denganku. Aku berani bersumpah. Ayah, ada apa dengan keluarga kita? Kita dalam masalah besar. Tiba-tiba seseorang datang nih. Tuan Fang, apakah dendanya sudah siap? Hah? Bagaimana bisa secepat ini? Orang itu melanjutkan yang tadi datang nih. Tuan Fang, kalau kau nggak bisa membayar pajakmu hari ini, kami hanya bisa membawamu dengan tuduhan penghindaran pajak. Petugas Fang bertanya, hah? Penghindaran pajak? Si Paman Fang menjawab ayahnya, bukankah kakakmu sedang bermain-main? Seperti yang terlihat, sekarang keluarga Fang membutuhkan jumlah uang untuk melewati masa sulit ini. Petugas Fang bertanya, jadi kau ingin menebus denda dengan uang dari menjual putrimu? Si ayahnya menjawab nih, aku juga gak bisa berbuat apa-apa. Jadi, Fang Yao Chu dikirim olehmu untuk memberi makan babi, sebenarnya untuk melindunginya. Tepat sekali. Ini masalah besar. Aku akan masuk penjara. Bagaimanapun juga dia masih muda. Bagaimana bisa kau mencari solusi seperti itu? Apakah hanya dengan menjual putrimu sendiri? Ayahnya membalas, ini bukan giliranmu untuk memberi pelajaran pada ayahmu. Bagaimanapun juga, putri itu milik orang lain. Hanya seorang putra yang bisa mewarisi dupa. Bagaimana aku bisa?
menjadi layak bagi leluhurku jika aku tidak melindungi putraku. Akhirnya kau mengatakan apa yang kau pikirkan. Faktanya, lebih mudah untuk berbicara tentang uang, tetapi lebih rumit untuk berbicara tentang perasaan. Si ayahnya berkata nih, apakah kau berbicara tentang uang denganku? Apa kau layak? Shauke bertanya, berapa rendahnya? Ayahnya petugas Wong membalas nih, jangan berlagak di depanku. Jumlah total pembayaran kembali dan denda 100 miliar. Aku membayar dengan kartu ini. Hah? Ayahnya petugas Wong berkata nih, Shauke, apa maksudmu dengan berpura-pura? Apa kau tidak merasa malu jika tidak bisa menyikatnya nanti? Shauke bertanya, apakah uang ini cukup untuk hadiah pernikahan? Hah? 100M hanya untuk hadiah pernikahan? Gak ada gunanya menghabiskan begitu banyak uang untuk menikah denganku. Di hatiku, kau adalah harta yang tak ternilai. Waduh, ratusan miliar telah tidak ada harganya denganmu. Kau bilang 100 miliar itu gak ada artinya. Terus digesek nih, ting, gesek kartu dengan sukses. Dan pajak 100 miliar telah berhasil dikumpulkan. Kartunya sudah digesek, Pak. Hah? Benar-benar ada ratusan miliar? Si papanya papanya petugas Wong berkata, bukankah kau seorang dokter? Dokter yang malang. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak uang? Dokter adalah identitas utamaku. Aku memiliki beberapa pekerjaan paruh waktu. Si polisi berkata nih, ya atau tukang pajak lah. Pak, meskipun denda telah dibayarkan, aku ingin kau kembali bersama kami untuk menyelesaikan formalitas. Shauke membalas, nggak ada waktu. Pak, tolong bekerja sama dengan urusan kami. Terus Shauke nunjukin nih Red Shield, tolong jangan campuri urusan resmi. Direktur Shaw, saya benar-benar minta maaf karena telah mengganggu Anda. Si polisi melanjutkan nih, kami akan mengirimkan tanda terima kepada Anda secara langsung telah menyelesaikan formalitas. Ayahnya petugas Wong berkata, kau sebenarnya apa pekerjaan paruh waktumu? Jadi orang terkaya di Cina, bankir, Raja Tonghai, dan juga bos di balik layar grup Changke. Hah? Jadi kau adalah Raja Laut Timur yang legendaris? Saya berkata, menantuku yang berharga, aku telah lama melihatmu sebagai orang yang berbakat. Si Yuxuan bukan orang biasa seperti yang diharapkan. Bukan itu yang kau katakan barusan. Ayahnya melanjutkan nih, menantuku, silakan duduk. Mau minum teh? Menantuku, aku mendengar bahwa Bang Tonghai memiliki dana yang cukup. Lihat hubungan kita. Apa bisa kau memberiku ratusan miliar barang bebas bunga dan biarkan aku pindah? Petugas Wong membalas, jangan lakukan ini. Harga pengantin 100 miliar itu udah lebih dari cukup. Apakah mudah bagimu untuk mendapatkan uang sebagai Shauke? Dalam hati Shauke, ternyata dia sudah gak bisa menahannya. Petugas Wong melanjutkan nih, kau mengatakan begitu tegas sekarang. Kalau kau ingin memanfaatkannya lagi di masa depan, aku akan memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Ini membuatku menyesal. Jika aku tahu, aku akan lebih baik kepada putriku. Shauke berkata, jangan ikut campur, jangan ikut denganku. Kembali dan jangan bicara omong kosong dengan adikmu. Jangan khawatir, aku mengerti. Oh ini, gue baru inget nih, Leng. Ini nih, saudaranya Leng Yue. Ya. Udah mau keluar orangnya dari scene, baru inget gue. Nah ini mau ke mobil, ceplak. Hei, apa yang kau lakukan? Shauke berkata, biarkan aku membantumu dalam mobil. Petugas Wong berkata nih, Shauke, kau menghabiskan 100 miliar untukku tanpa mengedipkan matamu. Aku benar-benar gak tahu bagaimana membalasmu. Shauke berkata, kau tahu apa yang aku inginkan. Ya udah santai aja. Hehe. Aduh. Dah lanjut. Kita lihat si Fang Yaochu nih. Aku nggak menyangka bahwa masa depanku dibeli oleh saudara perempuanku. Tetapi terima kasih untuk adikku yang cantik. Untuk masa depan nenek moyang kita yang mulia berada tepat di depanmu. Sekarang kita lanjut ini ke tata letak energi baru, Project 2 triliun. Selamat. Itu mereka lagi nyelamatin. Di tengah tuh 3 orang tuh ada si Mimi, Fang Yaochu, dan juga si tua muda Leng. Selamat Tuan. Jika Anda menjadi kekayaan dan kehormatan suatu hari nanti, jangan lupakan saya. Waduh. Mimi berkata nih, tapi kami bukan bosnya. Terus siapa bos besar itu? Terus datang nih si Lanlan. Halo semuanya, namaku Taolan. Kan dari keluarga Tao, panggilan Lanlan ya. Bagian lupa, udah lama nggak nongol soalnya. Aku adalah orang yang bertanggung jawab atas Project 2 triliun ini. Wah, terus datang nih Shauke dan juga petugas Fang. Harusnya petugas Fang ini ngomong, cuma seseorang berkata lah, sepertinya ada di sini. Di mana orang-orangnya? Di dalam nih. Cepat. Ini nggak mungkin benar kan? Kita lihat nih, si Fang Yaochu lagi main sama babi. Fang Xiao perkasa dan mendominasi. Iya, Fang Xiao mengendarai babi dan tak terkalahkan di dunia. Aku gak percaya ini semua. Halo, saudara perempuan, saudara ipar, kapan kau sampai di sini? Ingin bermain bersama? Enggak. Aku gak menyangka ternyata dia cukup bahagia di sini. Shauke, demi aku
beri dia kesempatan. Terus mereka masuk nih. Terus Xiaoko menjelaskan nih apa rencana Xiaoko nih. Dengan kata lain, kau menginvestasikan 200 miliar di AS dan kemudian mau nyusun energi baru, pembangkit tenaga angin, pembangkit tenaga listrik, fotovoltaik, kendaraan listrik dan sebagainya. Ini adalah tren masa depan dan lebih mudah bagi pahlawan muda sepertimu di ibu kota untuk melakukan hal-hal ini. Dapat dikatakan bahwa 2 kali hasil dengan setengah usaha. Hei, kalau kau benar-benar memiliki 200 miliar yuan untuk dihancurkan, aku berjanji untuk memimpin. Tapi aku nggak yakin kau bisa mendapatkan 200 miliar. Bahkan kalau kau menjual Bang Tonghai milikmu itu, kau tidak memiliki uang sebanyak itu. Terus Xiaoko nunjukin chart di duitnya nih. Nih, kau bisa melihatnya sendiri. Hah, itu 10, 100. Hah, 1 triliun, 3 triliun. Kan depannya 3 kan? Itu angkanya nolnya triliun terus 3 triliun. Hah? Udah mati petugas Fang. Aku tahu dia kaya, tetapi aku gak menyangka dia akan sebegitu kaya. Aku sama sekali tidak pantas untuknya. Dalam hati Xiaoko, terakhir kali aku membantu Mi menjual porselen, aku mengembalikan 300 miliar dan aku mengembalikan sebagian untuk memecahkan Gaut atau si pangeran. Dan potongan harga dari investasi sebelumnya, sekarang aku memiliki saldo 380 miliar yuan dan triliunan aset. Kakak ipar, aku rela menjadi liontin di pahamu, tetapi kau membawa aku bermain. Xiaoko merespon nih, selama kau bekerja keras, aku akan memberimu 10% saham. Fang Yaochu berkata, baiklah, aku akan melakukan yang terbaik sampai mati. Terus petugas Fang. Terus si Fang Yaochu pun akhirnya pergi nih. Bye-bye. Fang Yaochu berkata, Xiaoko, kenapa kau membantuku ketika aku memperlakukanmu seperti itu? Xiaoko menjawab, karena kau punya kakak yang baik. Nah, sekarang kita pergi lagi nih ke tempat Taolan. Taolan lagi buka speech di depan orang-orang kan. Fang Yaochu berkata, siapa Taolan? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Mimi berkata, jangan tanya aku, ini pertama kalinya aku melihatnya. Tua muda Leng berkata nih, ada begitu banyak wanita cantik di sekitar Xiaoko. Terus ini penuangan wine nih di Xiaoko di depan. Xiaoko berkata, tolong jaga Lanlan lebih baik di masa depan. Tentu, ting, menjadi kaya. Nah, terus dansa sama Lanlan gitu kan. Lanlan berkata, apakah kamu tidak takut? Aku akan mengacau ketika kau meninggalkan begitu banyak uang untukku. Xiaoko merespon, gak masalah. Apakah kau punya uang atau enggak? Aku hanya ingin mencari alasan bagimu untuk datang kepadaku. Aku sangat merindukanmu. Aku juga. Yaudah yuk, cepat-cepat. Hei, Xiaoko, perjamuan belum berakhir. Dihalangi sama Yaochu nih. Xiaoko, ayo minum. Cuprak, ditampol. Xiaoko berkata, jangan menghalangi jalanku. Mereka yang menghalangiku pasti akan mati. Kau gak begitu bergairah tentangku. Terus ini Xiaoko dan juga Lanlan pergi ke kamar. Iya. Aku jarang berolahraga akhir-akhir ini. Terus lanjut terus. Makan nih, oke makan. Xiaoko bertanya, apakah Jason baik-baik aja? Lanlan menjawab, dia baik-baik aja. Dia sibuk dengan pekerjaan sekarang dan memiliki kehidupan yang sangat memuaskan. Oh ya, ngomong-ngomong, dia lebih cocok untuk proyek ini daripada aku. Kenapa kau tidak memilihnya? Xiaoko menjawab, aku tidak ingin melihatnya lagi. Terkadang, aku berpikir bahwa tanpanya, hidupku akan gelap selamanya. Luka di hatiku gak akan pernah bisa disembuhkan. Lanlan berkata nih, Xiaoko, ada apa denganmu? Tiba-tiba menjadi sangat aneh. Dalam hati Xiaoko, apa yang baru aja aku katakan? Dengan peningkatan Alkitab gelap, pikiranku sepertinya semakin mengerikan. Xiaoko, apakah kau baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Kau gak perlu khawatir. Lanlan berkata, aku mendengar dari yang lainnya. Benarkah besok malam kau akan bertarung? Apa kau yakin? Xiaoko menjawab, kau adalah dewi keberuntunganku. Dengan kau di sini, aku pasti akan bisa menang. Lanlan berkata, jadi aku datang pada waktu yang tepat. Oh iya, apa kamu udah kenyang? Iya. Ya udah, kalau gitu, ayo kita lanjutkan lagi. Waduh. Nah, akhirnya sampai nih di malam pertarungan tuh. Kita lihat nih si Xiaoko dan juga si Dewa. Siapa? Ranjit siapa namanya gue lupa. Ya itulah. Si Dewa berkata nih, putra Dewa, Xiaoko, kau sekarang dikenakan sanksi cahaya dan masih memiliki secerah kehidupan. Dewa dan Cura pada akhirnya akan bertempur. Apa gunanya berbicara omong kosong? Biarkan aku membasmi sisa-sisa kegelapan. Kita lihat nih, si Dewa bersiap-siap menggunakan pedangnya untuk menyerang. Jangan terburu-buru untuk memulai. Ada 2 orang yang harus kamu temui terlebih dahulu. Nah, ini Xiaoko. Ternyata Xiaoko memanggil Xiao Xiao dan juga Mimi. Hah? Mi Xiao? Apa aku mengganggu? Hei, mereka semua adalah sayapku. Widih. Orang-orang yang dikirim dari kuilmu, aku mengambil semuanya. Hah? Kau sungguh berani. Beraninya kau menghujat malaikat. Aku akan melakukan hal yang benar untuk langit. Bunuh semua para iblis. Tombak naga, kau raja yang tercela. Mati. Kita lihat nih, Xiaoko mengeluarkan tombaknya dan langsung menyerang si Dewa. Tapi si Dewa berhasil menahannya. Si Dewa berkata, seperti yang diharapkan dari putra Dewa, dia telah membuat kemajuan pesat. Tapi sayangnya, kau masih belum cukup kuat. Xiaoko diserang dan dihempaskan mundur nih. Apakah hanya itu yang penting? Malaikat bersayap 6. Ya udah, kalau gitu, buka matamu. Kita lihat nih, si Dewa menyerang lagi.
Bener-bener kuat. Tombak naga, ikuti aku sampai akhir. Shaco menyerang balik nih, dan si itu mencoba menahannya si dewa. Ini benar-benar memiliki gaya yang sama dengan mantan Raja Shura. Kekuatan yang sama maksudnya ya. Terus si dewa menyiapkan serangan nih. Dia mengeluarkan sayapnya dan menyiapkan serangan gitulah. Nah terus shield. Nah Xiaoke mau menusuk tembus shieldnya tuh, tapi nggak bisa masuk. Aku akan melakukannya. Kita lihat si dewa menyerang. Dia menyerang dari berbagai arah. Jika ranah para dewa nggak bisa diserang, mungkinkah mereka hanya bisa dikalahkan secara pasif? Sial, ini semakin kuat. Dan Xiaoke terkena serangannya. Apakah ini kekuatan dari 6 malaikat bersayap? Bener aja, ini jauh lebih baik, jauh lebih kuat daripada malaikat bersayap 4. Hai, putra dewa, hari ini adalah akhir darimu. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!